Oke, baiklah. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya di minggu ini, yaitu terkait aspek hukum obat ilegal, obat palsu, dan kosmetik ilegal. Nah, kemarin kita sudah sampai dalam pembahasan tentang etika kesehatan dan kode etik profesi tenaga kesehatan khususnya kefarmasian. Kita pahami dulu apa itu perbedaan obat palsu dan obat ilegal. Obat ilegal merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin edar atau tidak terdaftar di Badan POM, sehingga tidak terjamin keamanan, mutu, dan khasiatnya karena beredar di Indonesia secara ilegal. Obat palsu termasuk dalam obat ilegal, merupakan obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab, di mana kemasannya meniru kemasan obat asli. Jadi kalau obat ilegal tadi itu isi dapat bisa berisi senyawa aktif tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang seharusnya. Sedangkan kalau obat palsu itu sudah jelas isi di dalamnya bukan merupakan zat senyawa aktif obat. Selanjutnya, penyalahgunaan obat biasanya terjadi karena mekanisme kerja satu obat dapat membuat obat menghasilkan efek selain indikasi utamanya. Nah, salah satunya dari efek samping. Contoh obat keras yang sering disalahgunakan biasanya obat narkotika dan psikotropik. Penyalahgunaan obat golongan narkotik dan psikotropik dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikis jika digunakan tidak sesuai dengan aturan yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan bahkan sampai menyebabkan kematian. Jadi, pada dasarnya obat dikhususkan untuk penyembuhan, tetapi kalau digunakan tidak sesuai dengan aturan atau anjuran yang telah diberlakukan oleh Departemen Kesehatan dalam setiap negara masing-masing atau WHO dunia, justru akan menyebabkan efek samping yang berlebihan dari kelebihan dosis tadi. Nah, itulah yang digunakan oleh orang-orang untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Efek-efek samping tadi justru mereka suka atau menginginkan efek samping tadi. Oke. Selanjutnya nama obat atau indikasi penyalahgunaan. Jadi di sini ada nama obat dan indikasi penyalahgunaan yang biasanya dilakukan. Yang pertama itu biasanya ada dextromethorphan di zaman dulu. Dextromethorphan itu masih dalam sediaan tunggal, tetapi pada saat sekarang sejak tahun 2018 kalau tidak salah tepatnya telah dikeluarkan aturan bahwa dextromethorphan tidak dapat lagi diedarkan dalam sediaan tunggal karena banyak yang menggunakan dextromethorphan dengan sembarangan karena menginginkan atau berlebihan dosis karena menginginkan efek samping perasaan fly yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menyebabkan efek samping tadi. Padahal indikasinya adalah batuk tidak berdahak. Nah, ada juga tramadol yang digunakan untuk obat radang atau anti nyeri. Disalahgunakan dengan efek samping yang dapat membuat perasaan lebih tenang dan percaya diri. Jadi biasanya orang yang mau gugup nih, mau tampil, itu mencari tramadol untuk diminum dan digunakan efek sampingnya. Jadi bukan indikasi utamanya, tetapi justru efek samping yang digunakan. Kemudian ada trihexyphenidyl atau biasa disebut dengan obat kejang-kejang, ayan kalau di Indonesia. Nah, efek samping jika digunakan berlebihan itu biasanya dapat menyebabkan peningkatan mood dan terjadi euforia sehingga kita merasa bahagia tanpa sebab. Nah, itulah yang dipakai dari masyarakat yang ingin menyalahgunakan trihexyphenidyl tadi. Kemudian ada obat tukak lambung atau misoprostol yang biasanya dicari oleh masyarakat untuk digunakan sebagai obat aborsi. Padahal penggunaan obat-obat di atas tadi itu semua adalah obat keras atau harus melalui resep dokter. Tetapi karena
masalah regulasi kita dan proses yang tidak mungkin untuk dijangkau dalam pelosok-pelosok daerah, sehingga memungkinkan untuk terjadinya em, kegiatan jual beli tanpa adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berwajib. Kalau yang berwajib di farmasi yaitu adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan. Tetapi yaitu tadi, masalah geografis kita juga turut berpengaruh. Sehingga di sini berkesinambungan dengan materi kita sebelumnya, bahwa bagaimana tugas kita sebagai seorang apoteker menjaga etika profesi kita, menjaga nama baik profesi dengan tetap bertanggung jawab dalam menjalankan praktek kefarmasian. Oke, selanjutnya kosmetik. Di sini adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan mukosa mulut untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Jadi tidak hanya cewek yang menggunakan kosmetik, tetapi juga laki-laki atau cowok juga tetap menggunakan kosmetik karena tetap harus menjaga kebersihan tubuh. Izin edarnya biasanya setiap kosmetik yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan itu punya nomor izin edar atau biasa disebut dengan notifikasi dari Badan POM. Nah, nomor notifikasi dari Badan POM diikuti dengan kode N. Kemudian ada 1 huruf dan 11 digit angka. Nah, itu ada contohnya, bisa kalian lihat biasanya NX, kemudian ada 11 angka yang menjadi penanda bahwa ini benar. Tetapi sekarang di zaman 2020 saat ini ya, sebenarnya sudah sejak dari 2019 ketika 4.0 sudah mulai dicanangkan, itu Badan POM sudah punya beberapa aplikasi yang bisa dijangkau baik melalui Play Store, melalui Android ya, atau melalui website. Itu sudah dapat dijangkau oleh masyarakat umum untuk melihat apakah produk yang akan dibeli benar merupakan produk asli atau obat asli yang telah disetujui izin edarnya oleh Badan POM. Sehingga di sini bukan hanya penjual saja yang diharapkan tanggung jawabnya, tetapi juga pembeli diminta untuk cerdas dalam membeli sesuatu, utamanya obat dan makanan yang jelas akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini beberapa contoh kosmetik ilegal, itu sudah sangat jelas ya. Gambar-gambarnya hampir mirip dengan aslinya. Tetapi ya tadi, kalau kita cerdas dalam menggunakan obat dan kosmetik, makanan juga, maka kita tidak akan dengan mudah tertipu. Ya biar aja, biasanya akan dibilang ini kok lama ya, cuma mau beli ini. Ya kita cek yang dikeluarkan uang, yang akan dipakai masuk ke dalam tubuh. Rugi dong kalau sampai kita dapat sesuatu yang palsu dengan harga yang sama. Mending jangan beli sama sekali kalau kita belum tahu keaslian dari produk yang akan digunakan. Karena keaslian itu mempertanggungjawabkan isi di dalam produk tadi. Jadi ada ingredients ya kalau di belakang produk. Nah, di situ kalian bisa baca. Nah, kalau misalkan kalian beli barang palsu atau produk palsu, jangan berharap isinya sama dengan apa yang tertulis dalam kemasan produk tadi. Selanjutnya, hukum perlindungan konsumen. Kenapa kita akan membahas ini? Karena ya tadi, kita sebagai masyarakat atau kita melihat masyarakat punya hak untuk dilindungi dalam melakukan transaksi jual beli. Kenapa? Karena membeli sesuatu yang dibutuhkan tanpa kita tahu benar atau tidak itu sangat merugikan ya, sehingga ada yang namanya pemerintah membuat hukum perlindungan konsumen.
yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU PK Pasal 1 Angka 1, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi segala upaya yang memberikan jaminan bahwa konsumen tadi dilindungi oleh negara dalam melakukan transaksi. Proses yang pertama bagi yang tidak melakukan dengan taat hukum perlindungan konsumen tadi, baik kepada pelaku industri besar maupun industri kecil, yaitu yang pertama pencabutan izin edar kosmetik dan izin industri kosmetik maupun obatnya. Ini sama saja prosesnya. Yang pertama itu adalah pencabutan izin. Nah, jadi ketika proses yang pertama itu izinnya ditarik. Ketika izin ditarik, intinya pada saat kita mengecek keabsahan nomor izin edar, keaslian nomor izin edar, maka tidak akan kita dapatkan gitu. Dan izin industri kosmetik, artinya industri sudah tidak dapat memproduksi segala jenis obat palsu atau obat ilegal tadi, dan produk kosmetik juga tentunya. Proses yang kedua adalah penarikan produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya dari peredaran. Jadi biasanya setelah dinyatakan zat ini berbahaya, izin edar ditutup, industri dihentikan, maka akan ada penarikan produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya dari peredaran. Bagaimana cara menariknya? Nah, mungkin sudah belajar di manajemen bahwa setiap melakukan produksi biasanya industri menetapkan dalam nomor batch, artinya nomor produksi, di mana ketika terjadi sesuatu maka nomor batch yang ditentukan atau yang nomor batch yang punya kesalahan akan ditarik sesuai dengan nomor batch yang ada produk tadi. Nah, bagaimana cara menariknya? Yaitu melalui distributor-distributor yang telah bekerja sama dengan industri. Jadi nanti akan ada ganti rugi kepada pedagang-pedagang yang kecil itu tadi. Kemudian proses ketiga adalah penerapan sanksi dan ganti rugi. Jadi biasanya ada pelaporan karena tadi ada hak perlindungan konsumen, maka sudah jelas akan ada pelaporan ketika terjadi kerugian pada konsumen terkait penggunaan obat dan kosmetik yang dia gunakan. Nah, sanksi yang diberikan biasanya dalam bentuk ganti rugi. Ganti rugi dan pembayaran sejumlah uang. Nah, untuk ganti rugi tadi biasanya dibebankan oleh negara, oleh hukum negara ke industri untuk mengganti langsung ke konsumen yang menggunakan. Nah, tanda kutip di sini ketika kita sudah terlanjur rugi, misalkan kita menggunakan satu produk kosmetik, ternyata karena produk kosmetik tadi tidak aman, kita terkena kanker kulit. Nah, itu merupakan satu kerugian. Kenapa? Karena sudah terlanjur terkena penyakit, baru kita akan diberikan ganti rugi yang sudah jelas tidak akan dapat menyembuhkan penyakit tadi. Sehingga perlu adanya pengawasan dari diri kita sendiri, yaitu ya tadi cerdas dalam menggunakan obat, kosmetik, dan makanan. Sehingga dapat menghindari proses ganti rugi yang sudah jelas kita sudah pasti mengalami kerugian dalam hal ini. Oke, selanjutnya ada contoh kasus. Di sini belum terupdate, jadi akan saya sampaikan untuk contoh-contoh kasus yang sudah terjadi sejauh sebelum 2017 itu sudah banyak, tapi yang sempat masuk dalam rekaman materi ini yaitu tahun 2017 pernah ada kasus obat tramadol, Somadril, dan PCC di Kendari, di kota Kendari, dan melibatkan apoteker dan asisten apoteker serta warga sipil. Nah, di sini ada keterlibatan tenaga kefarmasian, sehingga hal seperti ini sudah jelas akan mendapatkan sanksi dari organisasi profesinya, seperti yang dijelaskan di minggu lalu bahwa kode etik profesi juga selain menetapkan aturan dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, yaitu biasanya adalah pencabutan izin praktek. Jadi walaupun kita sebagai seorang apoteker atau tenaga teknis kefarmasian punya ijazah, itu tetap tidak bisa melakukan praktek karena tidak ada izin. Oke. Selanjutnya di tahun 2018 ada kasus obat palsu tramadol dan ilegal daftar G yang melibatkan warga sipil.
Jadi ketika tahun 2017 waktu itu sudah ditarik tramadol, nah di tahun 2018 ada lagi kasus obat palsu. Kenapa palsu? Karena tramadol yang asli itu sudah ditarik. Tetapi kok masih ada tramadol yang lain lagi gitu. Ternyata isinya hanya seperti kemasan seperti tramadol, tetapi isinya bukan tramadol. Bahkan mungkin eh, kalau dia hanya berisi talkum, itu tidak terlalu berbahaya, atau placebo ya, tidak terlalu berbahaya kepada penggunanya. Tetapi kalau dia berisi zat aktif yang lain, maka pengguna yang tadi mengira bahwa ini adalah tramadol itu sudah rugi, sudah jelas rugi untuk tubuhnya sendiri. Padahal dia sudah tahu bahwa tramadol sudah tidak ada di tahun 2017, sudah dinyatakan untuk ditarik, kok 2018 masih ada, beli. Kenapa? Karena orang tadi memanfaatkan kesempatan. Nah, dipikirnya tramadol masih tinggi permintaan dari masyarakat secara ilegal, maka kenapa tidak kita menjual sesuatu yang palsu dengan harga yang dinilai asli. Oke. Nah, contoh kasus kosmetik ilegal itu pada tahun 2018 ada kasus Derma Skincare, mungkin pernah dengar, yang melibatkan banyak endorse artis. Dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal 197, pasal 106 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak 1,5 miliar. Juga polisi dalam penangkapan menemukan puluhan ribu barang bukti, yaitu kosmetik siap edar dalam wadah bermerek DSC Beauty, Derma Skincare Beauty, alat kesehatan seperti jarum suntik, selang infus, obat-obatan, dan wadah kemasan kosong yang akan diisi produk ilegal. Polisi juga menyita ratusan kosmetik asli seperti Marks Beauty Powder, Mustika Ratu, sabun pepaya, Viva Lotion, Vaseline, hingga salep Sriti yang ternyata digunakan oleh pelaku diracik untuk menjadi bahan campuran Derma Skincare Beauty tadi. Jadi, misalkan kita beli bedaknya, ternyata itu adalah campuran dari bedak Marks Beauty Powder sama Mustika Ratu misalkan. Nah, kita beli hand body-nya, ternyata itu adalah campuran Viva Lotion sama Vaseline sama salep Sriti yang sudah jelas akan menghilangkan gatal-gatal gitu. Nah, jadi itu beberapa kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat apabila tidak mengetahui hal-hal yang ada tadi. Nah, selanjutnya terakhir itu saya akan memberikan kisi-kisi. Silakan baca dan pahami UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotik dan UU nomor 5 tahun 97 tentang psikotropik beserta lampirannya, dan itulah yang akan menjadi bahan kuis atau ujian kita di minggu depan, sehingga alangkah baiknya kalau kalian sudah membaca dan memahami sehingga lebih cepat dalam mengerjakan soal yang sudah jelas. Saya tidak akan memberikan materi di minggu depan, tetapi saya akan mengajak kalian untuk membaca, menjadi pembaca yang baik dalam membaca undang-undang khususnya tentang narkotik dan psikotropik. Oke, itu saja mungkin untuk beberapa materi yang ringkas dan ringan. Semoga kalian bisa menjawab soal kuis, dan saya akhiri untuk materi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.